Sejumlah lembaga survei nyaris merampungkan hasil hitung cepat quick count di Pilkada serentak 2024. Setidaknya ada 6 daerah menjadi atensi Prabowo Subianto dan Jokowi. Berikut kita lihat perolehan suara sementara hasil quick count dari beberapa lembaga survei yang punya peran besar dari koalisi Indonesia Maju Plus yang di-endorse Prabowo dan juga Jokowi. Perlu Anda ketahui bahwa kami CNN Indonesia bekerja sama dengan sejumlah lembaga survei, yaitu SMRC, kemudian LSI, Indikator Politik, dan juga termasuk Carta Politika. Maka dari itu kami akan himpun datanya dari lembaga survei tersebut. Kami ambil saja dari Carta Politika dan juga Indikator Politik Indonesia. Kita lihat yang pertama, pemirsa, bagaimana kemudian hasil sementara untuk quick count bukan indikator tapi ya, Carta Politika Indonesia yang merilis hasil hingga pukul 10.20 waktu Indonesia Barat tadi. Pada hari ini suara masuk sudah 100%, di mana angkanya 50,15% ini masih didapat oleh pasangan nomor urut 3 Pramono Rano mengalahkan rivalnya, yaitu pasangan nomor 1 dan juga 2, yaitu RK Suswono dan juga Dharma Poregun Kunwardana. Tapi ya perlu Anda ketahui bahwa ini bukan real count KPU, kita hanya melihat sementara ya hasil quick count dari lembaga survei. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kemudian peran dari Jokowi di sini? Nampaknya masih belum membuahkan hasil. Ini kesimpulan sementara begitu ya, karena masih belum menerima data real count, karena suara Pramono cukup tinggi, cukup unggul di sini. Kalau kita lihat peran dari Jokowi tidak begitu efektif ya di Jakarta, karena persebaran suara di pilkada cukup dinamis. Ada suara Abah di sini, ada suara PDIP, artinya suara PDIP mempertebal suara Abah yang memberikan dukungannya ke Pramono Rano. Tapi tanpa dukungan Jokowi pun suara RK tidak mungkin sebanyak ini. Nanti akan ulas juga dengan Carta Politika dengan narasumber kami, Mas Toto, begitu ya. Kita akan lihat juga dengan bagaimana dengan hasil survei berikutnya di daerah lain yang menjadi atensi Prabowo dan juga Jokowi. Kita lihat untuk pasangan berikut ini, ternyata ini cukup efektif endorsement yang dilakukan oleh Jokowi dan juga Partai Kim Plus di Jawa Barat. Karena kalau kita lihat dari Jawa Barat ini ya, PKS nampaknya tidak bekerja sama dengan Kim Plus di Pilkada Jabar, tapi Kim Plus ini berada di pasangan lebih banyak, itu di pasangan Demul begitu ya, 61,16%. Data yang kami himpun dari indikator hingga pukul 8 pagi tadi masuk 100% hingga pada hari ini. Endorsement dari Prabowo tentu cukup efektif di sini karena suara dari Demul cukup tinggi, cukup unggul sementara waktu begitu ya. Dan Jokowi tentunya memberikan restu kepada pasangan Kim Plus. Kita lihat juga untuk restu Jokowi dan juga Prabowo di Jawa Tengah nampaknya cukup efektif karena suara dari pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin cukup tinggi ya, 58,44%. Kita tahu ada dukungan Prabowo melalui sebuah video saat lawatan ke luar negeri tetap memberikan dukungan kepada pasangan ini ya. Artinya ada endorsement dari Prabowo masuk untuk pasangan 58,44% ini. Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin mengalahkan kandang banteng PDIP di sini. Hanya mendapatkan 41,56%. Kemudian kita lihat untuk daerah lainnya di Jawa Timur. Ini benar-benar efektif apa yang dilakukan oleh Jokowi dan juga Partai Kim Plus, di mana suara dari petahana cukup tinggi di sini, 57,23%. Carta Politika Indonesia merilis hingga pukul 12:27 waktu Indonesia Barat, mengalahkan PDIP tentunya. Tri Risma hari ini 34,61% yang berpasangan dengan Gus Hans. Kita lihat untuk pasangan berikutnya di daerah lain. Apakah endorsement Jokowi dan juga Prabowo cukup efektif? Ternyata benar untuk pasangan Andra Soni dan juga Dimyati cukup tinggi ya, 57,52%, mengalahkan Airin 42,48%. Karena kalau di sini Golkar tidak masuk dalam Kim gitu ya, karena PDIP dan Golkar ini mengusung Airin dan melawan rivalnya yang menjadi unggul untuk sementara waktu, Andra Soni dan juga pasangan Dimyati. Kita lihat untuk mantu Jokowi, Bobi Nasution, ini cukup efektif. Kim Plus dan juga Jokowi memberikan restunya terhadap mantunya tentunya ya, karena suara dari Bobi cukup tinggi, 62,71%, mengalahkan petahana 37,20%.
Kesimpulan sementara kita lihat dari 6 wilayah ini, 5 daerah ini dikuasai oleh Kim Plus.